Ya, Leo dan pemirsa, kembali tim VOA Indonesia dengan laporan ekonomi dari Washington DC. Pemirsa, program bailout perbankan yang memakai uang hasil pajak rakyat Amerika kini mulai membuahkan hasil. Pemerintah Amerika ternyata bisa meraup keuntungan 4 miliar dolar dari pengembalian dana talangan oleh bank-bank besar. Hanya kurang setahun sejak program bailout terbesar dalam sejarah diluncurkan, ada pertanda bahwa risiko besar yang diambil ternyata setimpal. Bank Sentral dan Departemen Keuangan Amerika menanam dana 4 triliun dolar lebih bagi 28 program untuk menyelamatkan sistem finansial negara ini. Selain sistem terselamatkan, keuntungan juga diraih. Dari 204 miliar dolar yang dikucurkan untuk program penyelamatan sistem perbankan, 22 bank telah membayar kembali pinjaman senilai 70 miliar lebih. Dan pembayar pajak mendapat keuntungan 4 miliar dalam bentuk bunga dan dividen. Di samping itu ada keuntungan 16 miliar dolar yang didapat dari pinjaman bank sentral pada berbagai lembaga keuangan. I think it's partial vindication. I think the Secretary and folks at the Federal Reserve and the other architects of this plan should feel very good about what they've seen over the last couple of months. Namun masih ada bank yang belum membayar utang terbesar mereka. Utang Citigroup dan Bank of America masing-masing senilai 45 miliar dolar. Kemudian ada lagi AIG, Fannie Mae, dan Freddie Mac. Talking about hundreds of billions of dollars of guarantees. Laporan terakhir menyatakan Bank of America akan segera membayar sebagian dana talangan yang sudah diterimanya. Perundingan masih berlangsung antara Departemen Keuangan dan Bank Sentral Amerika dengan pihak Bank of America untuk proses pengembalian dana talangan ini. Namun dikabarkan pemerintah meminta bank ini melakukan cicilan awal sebesar 500 juta dolar. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA Indonesia. Kini kita kembali ke Leonard Samosir di Metro TV Jakarta. Produk apapun yang membawa nama Oprah pasti laku. Buku, majalah, produk diet. Jadi maklum saja jika tahun lalu Oprah dan Dr. Mehmet Oz membahas acai berry di show-nya. This is called acai. Take a sip. Let me see what you think. Okay. Jumlah produk mengandung acai pun membludak hingga diiklankan di mana-mana. Di TV, di internet, bahkan membanjiri inbox email Anda. Produk dipasarkan sebagai zat muzarab untuk menurunkan berat badan, mengatasi disfungsi seksual, serta rahasia panjang usia. Companies use the fact that Oprah and Mehmet Oz talked about the acai berry on their shows to create the impression that Oprah and Mehmet were selling these products or at least endorsing them. Nyatanya, Oprah tidak pernah merekomendasikan produk mereka. Bahkan tidak pernah ada riset ilmiah, acai berry membantu menurunkan berat badan. Kini, Oprah dan Dr. Oz menempuh jalur hukum menuntut lebih dari 40 perusahaan. Menurut Dr. Oz, konsumen yang membeli produk-produk itu telah dibodohi. Well, it's been very hurtful because many Americans have seen images of me and Oprah and others supporting, it would appear, products that actually don't work in the ways that they're described. And more importantly, when consumers trusting us try to buy these products over the web, what they end up getting are fake products, pills that don't really have what's promised in them. They're often duped into paying more than they should. I can say quite clearly that if you see my picture next to something that's being sold that is a supplement, I did not endorse it because I have no relationships at all with any of these companies. Kejaksaan Agung Illinois juga menyiapkan gugatan atas nama konsumen yang tertipu. Hopefully these companies will think twice about exploiting celebrities and cheating people by making them think these celebrities really endorse these products. Tim kuasa hukum Oprah Winfrey dan Dr. Oz juga tengah menelusuri perusahaan-perusahaan di balik 500 situs internet yang menyalahgunakan nama mereka. Nantinya nama perusahaan-perusahaan ini akan dimasukkan dalam daftar gugatan. Dan untuk menanggulangi kasus serupa, Badan Perdagangan Federal Amerika juga tengah menyiapkan regulasi yang mengatur bagaimana seorang selebritis bisa memberikan rekomendasi terhadap produk tertentu. Demikian laporan tim VOA Indonesia untuk Metro TV.